Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program hari ini, yakni program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 14 November 2025. Dan tentunya Tribuners kita akan memberikan dan juga menyajikan informasi-informasi apa saja yang telah kami muat dalam edisi cetak kita hari ini. Maka pada tayangan ini beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via telepon SMS nomor WA di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman utama kita Tribuners untuk edisi hari ini masih menyoal isu yang hangat dari dunia pendidikan di mana Presiden yang anulir SK Gubernur Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada Abdul Muiz dan Rasnal, guru SMA Negeri 1 Luwu Utara pada Kamis 13 November 2025. Pemberian rehabilitasi itu sekaligus menganulir surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki sistem penggajian guru honorer agar lebih adil dan transparan. Muiz dan Rasnal batal dipecat setelah bertemu Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 13 November 2025 dini hari. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Hadir juga Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tanri Indah, anggota DPRD Sulsel Marjono, Ketua PGRI Luwu Utara Ismarudin, Ketua Komite Muhammad Sufri dan Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara. Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi yang memulihkan harkat dan martabat dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Keputusan ini sekaligus membatalkan surat keputusan nomor 80164-4771-BKAD tertanggal 14 Oktober 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang diteken Gubernur Sulawesi Selatan. Muiz mengisahkan, awalnya ia bersama PGRI Luwu Utara berencana mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulsel. Namun sebelum tiba di Makassar, ia menerima telepon dari seseorang mengaku staf Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan pihak tersebut juga menjanjikan akan menanggung seluruh biaya perjalanan dan akomodasi mereka. Setelah menyerahkan identitas pribadi bersama Ketua PGRI Luwu Utara, Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara dan Ketua Komite Sekolah, rombongan pun diterbangkan ke Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi membatalkan keputusan PTDH dan memulihkan status ASN keduanya. Sementara Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Tanri Indah kembali ke Makassar menindaklanjuti proses administratif pemulihan status ASN kedua guru tersebut. Oleh Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Profesor Aris Munandar menilai bahwa kasus menimpa dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz harus jadi momentum bagi pemerintah untuk memperjelas aturan terkait nasib guru honorer. Menurutnya, peristiwa tersebut mengungkap lemahnya tata kelola terhadap guru non-ASN, baik dari sisi mekanisme rekrutmen maupun sistem penggajian yang hingga kini belum memiliki regulasi yang tegas. Ia tentu mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah memulihkan status dan kehormatan kedua guru tersebut melalui surat rehabilitasi. Nah, kemudian salah satu dosen ilmu komunikasi FISIP Unhas, Hasrullah, yang menilai keputusan Presiden merehabilitasi dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara langkah tepat dan cepat. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan kemampuan Presiden membaca dinamika opini publik di era digital, di mana persepsi masyarakat terbentuk melalui algoritma, filter bubble, dan echo chamber. Ia menjelaskan, algoritma berperan mempercepat penyebaran pesan, sementara filter bubble membuat seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya. Adapun echo chamber memperkuat opini yang sama dalam satu kelompok. Dan menurut Hasrullah, fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Abdul Muiz dan Rasnal, dua guru yang sebelumnya dipecat karena membantu 10 guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Isu ini kemudian menjadi viral dan mendapat simpati luas dari masyarakat hingga akhirnya menarik perhatian Presiden. Hasrullah menilai kecepatan Presiden merespon kasus tersebut
mencerminkan kecerdasan politik dan kepekaan sosial dalam menghadapi realitas demokrasi digital. Ia juga mengingatkan kasus ini menjadi peringatan bagi para pemimpin daerah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar lebih bijak dan peka terhadap aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan para guru. Dilanjutkan dengan subheadline berikutnya, Propam Polri yang periksa penyidik Polres Lutra, di mana tim profesi dan pengamanan Propam Polri, Polda Sulsel, dikerahkan ke Polres Luwu Utara menyelidiki prosedur penetapan tersangka 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungutan liar Rp20.000 dari orang tua siswa. Kemudian, sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Makassar, namun jaksa mengajukan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung memutus keduanya bersalah. Maka dari itu, Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjopuro mengatakan pihaknya menurunkan tim gabungan dari Bid Propam Polri, Bid Propam Polda Sulsel, dan Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk menelusuri kembali prosedur penetapan tersangka tersebut. Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Sulham Effendi, ia memastikan memproses siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran prosedural. Kejanggalan ini dari penetapan tersangka ini juga terungkap dalam RDP di DPRD Sulsel pada Rabu 12 November yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andiwawo dan Ketua Komisi E Andi Tenri Indah. Dalam RDP, Rasnal menjelaskan bahwa sejak awal penyelidikan, kasus ini sudah penuh dengan kejanggalan. Ia menyebut awalnya ada 4 orang terlapor, termasuk kepala sekolah, ketua komite, sekretaris komite, dan bendahara. Namun, hanya 2 orang dirinya dan Abdul Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu ia menyoroti keterlibatan Inspektorat Luwu Utara yang menurutnya tidak semestinya memeriksa guru ASN provinsi. Rasnal mengaku pemeriksaan inspektorat justru identik dengan berita acara pemeriksaan polisi. Beranjak ke informasi berikutnya, tentu ada kemudian foto eksklusif pada halaman utama kita hari ini, Tribuners, di mana hasil peliputan dari seorang Muhammad Abdiwan, dan ini merupakan dokumentasi dari anak-anak dan santri yang mengikuti pengajian di Masjid Darurat di lahan milik Kala Group kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel pada Kamis 13 November kemarin. Tempat ibadah sementara ini digunakan pengawas lahan dan warga sekitar untuk salat berjamaah serta wadah silaturahmi dan kegiatan keagamaan. Dilanjutkan dengan subheadline terakhir pada halaman utama kita, Tribuners, yakni ada kemudian hasil liputan narasi yang kemudian kita buatkan dalam bentuk narasi setelah kita kemudian mengobrol lebih lengkap dan lebih jauh pada program ngobrol virtual Belajar Menghormati Budaya, pelajaran dari kasus Panji dan Toraja. Kita juga sempat berdiskusi bersama dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara atau IKATNUS, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Frederick Kalalembang sebagai narasumber kita pada beberapa waktu lalu. Tentu kita membahas banyak hal seperti kemudian apa yang kemudian menjadi alasan video Panji kembali memantik emosi publik. Kemudian dilanjutkan bagaimana reaksi masyarakat Toraja mendengar kutipan video Panji tersebut. Apa yang kemudian dianggap tidak pantas dari lelucon Panji dalam video tersebut yang bisa dijelaskan dan bisa juga dijelaskan apa sebenarnya makna dari Rambu Solo itu sendiri. Dan kemudian bagaimana tanggapan Anda jika Panji dijadikan ambasador pariwisata Toraja? Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan dengan seorang Bapak Frederick Kalalembang. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung akses di kanal YouTube Tribun Timur dengan tajuk Belajar Menghormati Budaya, pelajaran dari kasus Panji dan Toraja. Kita beranjak ke halaman berikutnya, Tribuners. Pada edisi hari ini yang juga menarik dan penting untuk kita ulas pada halaman 3 ada rubrik gebrakan sang pemimpin. Hadir kemudian 5 headline yang menemani kita, diawali dengan Nusron Wahid yang dorong daerah lindungi aset publik. Kemudian subheadline-nya adalah kepastian hukum tanah, perkuat pembangunan Takalar. Dan kemudian 3 headline berikutnya ada API yang mengatakan sekolah tak boleh jadi korban mafia tanah. Nelayan Bulukumba keluhkan solar langka, dan Bupati Sidrap yang dukung Syakira di Dandut Akademi 7. Kita awali dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mendorong pemerintah daerah lebih aktif melindungi aset publik serta memberikan kebijakan afirmatif bagi masyarakat miskin ekstrim.
Disampaikannya pada saat menghadiri rapat koordinasi penyelesaian isu-isu strategis pertanahan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin. Nusron meminta kepada seluruh kepala daerah membuat kebijakan khusus berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi warga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1, desil 2, dan desil 3 dalam data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi ladang sosial dan amal jariah bagi para pemimpin daerah. Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997. Ia menjelaskan banyak sertifikat pada periode tersebut belum memiliki peta kadasteral dan belum masuk ke sistem digital nasional, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih data dan konflik pertanahan. Nah, dari hasil pendataan nasional masih terdapat sekitar 4,8 juta hektar lahan di Indonesia yang berpotensi bermasalah akibat tumpang tindih data sertifikat. Karena itu Nusron meminta pemerintah daerah mengarahkan camat, lurah, RT, RW agar masyarakat segera memutakhirkan data sertifikatnya. Nah, dalam kesempatannya yang sama, Nusron juga menyoroti rendahnya jumlah tempat ibadah dan tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Sulawesi Selatan. Dari 13.575 masjid, baru sekitar 3.111 atau 20% yang memiliki sertifikat. Maka dari itu ia menegaskan tanah wakaf, masjid, musola, gereja, pesantren, dan makam harus segera disertifikatkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama di wilayah perkotaan dengan nilai tanah yang tinggi. Menutup paparannya, Nusron menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan reforma agraria sesuai amanat Perpres nomor 62 tahun 2023. Dilanjutkan dengan Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye yang menegaskan kepastian hukum pertanahan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerahnya. Ini disampaikan Daeng Manye usai hadiri kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin. Di mana menurut Bupati Takalar, program sertifikasi tanah dan penataan aset pemerintah daerah di Takalar terus diperkuat dengan dukungan BPN setempat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR BPN Nusron Wahid membahas percepatan reforma agraria, penataan aset daerah, serta pemberantasan praktik mafia tanah. Kemudian kita lanjutkan dengan headline berikutnya, Tribuners. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau yang dikenal dengan Sapaan Api menegaskan sekolah dan fasilitas publik tidak boleh menjadi korban praktik mafia tanah. Disampaikan Api saat menghadiri rapat koordinasi penyelesaian isu-isu strategis pertanahan bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis kemarin. Api tentu menyoroti banyaknya aset pemerintah daerah seperti sekolah, kantor kelurahan, dan fasilitas umum lain yang selama ini hanya tercatat secara administratif tapi belum terdaftar secara resmi di sistem pertanahan nasional. Nah, ia tentu mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus berupa sertifikasi otomatis terhadap aset publik yang telah digunakan dalam jangka panjang. Nah, menurutnya kebijakan tersebut penting untuk melindungi aset daerah dari potensi penyalahgunaan dan pengalihan fungsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan sejumlah kasus di mana tanah sekolah dasar yang berada di lokasi strategis beralih fungsi menjadi ruko atau properti komersial akibat ulah mafia tanah. Api menambahkan, langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Makassar untuk menata kembali seluruh aset daerah serta memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi lahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dilanjutkan dengan nelayan Bulukumba yang keluhkan solar langka, di mana sejumlah nelayan mengaku kesulitan melaut karena sulit mendapat solar. Senada dikeluhkan Nawir, mereka khawatirkan kelangkaan ini berdampak pada aktivitas pertanian. Pantauan Tribun Bulukumba, antrean kendaraan terutama truk di sejumlah SPBU seperti di SPBU Bicari, antrean kendaraan bahkan meluas hingga ke badan jalan. Pengelola SPBU di Jalan Sultan Hasanuddin Adri mengatakan keterbatasan pasokan terjadi akibat kebijakan distribusi dari Pertamina Kota Makassar. Ditutup dengan informasi dari Kabupaten Sidrap, kontestan asal Kabupaten Sidrap, Andi Syakira, lolos ke babak 7 besar ajang Dangdut Akademi 7 Indosiar.
Indosiar dan juga tentunya berlangsung di Indonesia, diumumkan dalam result show yang digelar di Studio Indosiar Jakarta pada Rabu 12 November 2025. Dan tentu keberhasilan Shakira disaksikan langsung oleh Bupati Sidrap Syahrudin Arif dan Wakil Bupati Nur Kanaa yang hadir memberikan dukungan. Keduanya datang bersama rombongan pendukung dari Sidrap, tentu memenuhi studio dengan yel-yel dan atribut khas daerah. Syahar mengapresiasi seluruh masyarakat Sidrap dan Sulawesi Selatan atas dukungan yang diberikan kepada Shakira selama kompetisi berlangsung. Tentu dukungan terhadap Shakira juga datang dari komunitas Shakira Lovers yang dipimpin Ilham Junaidi. Komunitas ini aktif menggalang dukungan dari berbagai kota termasuk Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Dengan hasil ini, Shakira melangkah ke babak 7 besar dan terus berjuang membawa nama Sidrap dan Sulawesi Selatan di panggung nasional Dangdut Akademi 7 tahun ini. Kita beranjak ke halaman terakhir yang juga penting untuk kita sampaikan kepada Tribuners. Pada halaman 9 ada rubrik Tribun Makassar. 9,6 miliar rupiah untuk jalanan ke TPA Antang, kemudian Makassar dan India yang bangun kemitraan, kemudian ditutup dengan investor Singapura yang minati proyek Stadion Untia. Diawali dengan sejumlah atau sebesar 9,6 miliar rupiah untuk jalanan ke TPA Antang, di mana Dinas Pekerjaan Umum Makassar menganggarkan 9,6 untuk membangun jalan layang menuju tempat pembuangan akhir yang berada di Antang, Kota Makassar. Nah, Kepala Dinas PU Makassar Suhelsi Subir mengaku telah melakukan uji sondir mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah. Tanah keras TPA berada di kedalaman 30 meter karena tertumpuk sampah. Dengan kutipan, jadi tidak bisa dibeton karena tekstur tanahnya lembek. Jangan sampai tenggelam atau tertimbun sampah jika dilalui armada. Nah, puluhan tiang pancang akan berada dan juga berdiri menopang jalan layang di TPA. Jalanan dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter. Dan pembangunan jalan layang akan dikerjakan pada tahun 2026. Anggaran ini telah diakomodir dalam APBD perubahan di tahun 2025. Hanya saja waktu yang tersisa tidak cukup melaksanakan perencanaan dan pengerjaan fisik. Maka dari itu proyek jalan ini akan ditender dini pasca APBD pokok 2026 telah disahkan. Tentu Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatensi agar perbaikan jalan di TPA segera dilakukan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kembali kawasan Antang. Kemudian di samping itu ada juga informasi Makassar dan India yang bangun kemitraan Tribuners. Tentu ada beberapa keuntungan Makassar untuk bisa bekerja sama dengan India, di mana salah satunya adalah pelatihan bahasa Inggris gratis. Di mana pemerintah India menawarkan program pelatihan bahasa Inggris bagi pegawai pemerintah Kota Makassar dan tenaga pendidik. Kemudian semua biaya ditanggung penuh oleh India, pemerintah kota tidak perlu mengeluarkan anggaran. Keuntungan kedua adalah peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan khusus atau customized course bisa disusun sesuai kebutuhan pemerintah kota, mulai dari teknologi, tenaga kerja, UMKM, kesehatan, hingga inovasi daerah. Keuntungan berikutnya bisa Anda lihat di infografis, boleh dibantu scroll. Pengembangan ekonomi dan UMKM. India siap mendukung sektor perdagangan dan pengembangan usaha kecil menengah di Makassar melalui pendampingan dan pelatihan kewirausahaan. Keuntungan berikutnya, transfer ilmu. Tentu India siap mengirim pelatih profesional ke Makassar untuk melatih ratusan hingga ribuan warga. Gaji pelatih ditanggung oleh India, pemerintah kota hanya menyiapkan tempat tinggal dan juga fasilitas. Tentu ada juga peluang pertukaran pelajar dan dosen, juga ada penguatan toleransi dan kebudayaan, dan tentu peluang kerjasama jangka panjang. Nah, tentu hadir bertemu dengan Wali Kota Makassar dan juga melakukan penandatanganan MOU antara Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan Konsul Jenderal of India Bali Dr. Shashank Vikram di Balai Kota Makassar pada Kamis kemarin. Dr. Shashank Vikram tentu menyampaikan Makassar menjadi kota penting setelah Bali di wilayah yuridiksinya. Pihaknya siap mendukung berbagai kebutuhan pemerintah Kota Makassar, bidang perdagangan, pendidikan, kebudayaan, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan usaha kecil dan menengah.
Nah, salah satu tawaran konkretnya adalah program pelatihan bahasa Inggris sepenuhnya yang disponsori pemerintah India, di mana program ini bisa dilakukan dengan dua model. Pertama, pemerintah kota Makassar dapat mengirim sejumlah pegawai atau tenaga pendidik ke India mengikuti pelatihan bahasa Inggris intensif. Nah, setelah pelatihan, mereka akan kembali ke Makassar mengimplementasikannya. Dan tentu kedua, pemerintah India juga akan membuka opsi mengirim pelatih dari India ke Makassar, sehingga pemerintah kota Makassar bisa melatih ratusan hingga ribuan warga Makassar. Ditutup dengan informasi investor Singapura yang kemudian mulai minati atau juga melirik proyek Stadion Untia. Investor Singapura Felix Gao berminat menanamkan investasinya pembangunan Stadion Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Hal itu diketahui saat South Sulawesi Investment Forum di Hotel Claro Makassar, kemudian dilanjutkan di Sumarkon Mutiara Makassar Convention Center. SSIF merupakan kalender tahunan Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan atau Pinisi Sultan. Nah, wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan investor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Felix Gao menyatakan bahwa ketertarikannya membangun Stadion Untia dengan skema turnkey project, di mana perusahaan menangani seluruh proses mulai dari desain hingga penyelesaian pembangunan. Tentu Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah kota siap membuka ruang investasi yang produktif, berkelanjutan, dan tentu berdampak luas bagi masyarakat. Makassar harus menjadi magnet investasi di kawasan Indonesia Timur. Nah, investor asal Singapura juga membuka peluang pengembangan kawasan sekitar stadion, menghadirkan fasilitas pendukung seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan tentu multi-purpose hall. Oleh Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Makassar Andi Sulfitra Dianta, mengungkapkan bahwa tawaran investasi telah dibahas bersama Wali Kota dan akan segera ditindaklanjuti oleh tim teknis pemerintah kota. Tentu ada beberapa kemudian teknologi yang diusung yang kemudian datangnya dari seorang Dr. Maxwell Briggs dari Asia Pacific Enterprise Development, asalnya dari Australia, yang juga menawarkan kerjasama dalam bidang pengolahan air bersih. Teknologi yang diusung menggunakan metode membran filter yang mampu menghasilkan air minum bebas bahan kimia. Nah, proyek ini akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh PDAM Kota Makassar. Dan tentu semoga dari informasi yang menutup perjumpaan kita pada hari ini, di mana banyak para investor yang kemudian sudah mulai melirik dan juga sudah mulai kemudian memaparkan bagaimana proyek dan proposal yang mereka tawarkan bisa berbuah manis dan juga berdampak langsung positif bagi masyarakat. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri pada tayangan hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan selamat siang. Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Serikandi Woman Support Woman, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Menara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu.
Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.